Halo Sobat Altar. Sebuah kota seharusnya menjadi tempat yang ramai akan manusia yang mendudukinya. Penuh dengan kegiatan-kegiatan sekolah, mal, pasar, rumah sakit, pusat hiburan, dan lain-lain. Penuh dengan kendaraan publik maupun pribadi yang berlalu lalang di jalan, atau orang-orang yang berjalan kaki. Sebuah kota harusnya ramai benar. Tahu nggak, beberapa kota di berbagai belahan dunia itu ada yang ditinggalkan penduduknya loh. Kota-kota tersebut dikenal dengan kota mati atau kota hantu. Di samping itu, kota ini memiliki suasana yang enggak mengenakan sehingga bikin merinding. Namun, apa jadinya jika ada kota yang tidak berpenghuni nih Sobat Altar? Pastinya ada alasan mengapa sampai sebuah kota menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Berikut beberapa kota yang sekarang tidak berpenghuni dan disebut-sebut sebagai kota hantu. Yang pertama adalah kota Kolmanskop, berada di Namibia. Kota ini dijuluki dikubur dalam pasir. Kolmanskop adalah sebuah kota mati di selatan Namibia, beberapa kilometer dari pelabuhan Luderitz. Di tahun 1908, Luderitz mengalami demam berlian, dan orang-orang kemudian menuju ke padang pasir Namib untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Dalam 2 tahun terciptalah sebuah kota yang megah, lengkap dengan segala prasarananya seperti kasino, sekolah, rumah sakit, juga dengan bangunan tempat tinggal yang eksklusif yang berdiri di lahan yang dulunya tandus dan merupakan padang pasir. Tetapi setelah Perang Dunia Pertama, jual beli berlian menjadi terhenti. Ini merupakan permulaan berakhirnya semuanya. Sepanjang tahun 1950, kota mulai ditinggalkan. Pasir mulai meminta kembali apa yang menjadi miliknya. Papan metal yang kokoh itu menjadi roboh. Kebun yang cantik dan jalanan yang rapi itu dikubur di bawah pasir. Jendela dan pintu bahkan bergeletak pada setiap engselnya. Kaca-kaca jendela terpecah membelalak, seperti menunjukkan kehancuran pada hamparan pasir yang menjulang. Sebuah kota mati baru telah dilahirkan. Sampai saat ini, masih nampak sepasang bangunan yang berdiri. Juga terdapat bangunan seperti sebuah teater masih dalam kondisi yang sangat baik. Dan sisanya, rumah-rumah tersebut hancur digusur pasir dan menjadi deretan rumah-rumah hantu yang menakutkan. Kota mati kedua adalah Pripyat, yang berada di Ukraina. Dijuluki sebagai rumah para pekerja Chernobyl. Pripyat itu adalah sebuah kota besar di daerah terasing di Ukraina Utara. Merupakan daerah perumahan para pekerja kawasan nuklir Chernobyl. Kawasan ini mati sejak terjadinya bencana nuklir Chernobyl yang menelan hampir 50.000 korban jiwa. Wow, sangat banyak ya. Setelah kejadian, lokasi ini praktis seperti sebuah museum, menjadi bagian dari sejarah Soviet, bangunan apartemen, kolam renang, rumah sakit, dan banyak bangunan yang lain hancur. Dan semua isi yang terdapat dalam bangunan tersebut itu dibiarkan ada di dalamnya loh. Seperti arsip, TV, mainan anak-anak, mebel, barang berharga, pakaian, dan lain-lain. Semua seperti kebanyakan milik keluarga-keluarga pada umumnya. Penduduknya hanya boleh mengambil dokumen penting, seperti buku dan pakaian yang tidak terkontaminasi oleh nuklir. Namun sejak abad 21, tidak lagi ada barang berharga yang tertinggal. Bahkan, tempat duduk di kamar kecil pun dibawa oleh para penjajah. Banyak dari bangunan yang isinya dirampok dari tahun ke tahun. Bangunan yang tidak lagi terawat dengan atap yang bocor, dan bagian dalam bangunan yang tergenang air di musim hujan, semakin membuat kota itu benar-benar menjadi kota mati. Kita bisa melihat pohon yang tumbuh di atap rumah, dan pohon yang tumbuh di dalam rumah. Cukup mengerikan ya Sobat Altar. Ada yang berani mengunjungi kota ini? Yang ketiga, kota Shanxi, berada di Taiwan, yang dijuluki sebagai tempat peristirahatan yang futuristik. Di sebelah utara Taiwan terdapat sebuah kampung yang futuristik. Rumah-rumahnya berbentuk seperti UFO.
Pada awalnya dibangun sebagai sebuah tempat peristirahatan yang mewah bagi kaum kaya. Rumah-rumah tersebut dibangun oleh Hung Kuo Group. Dibangun pada tahun 1978. Bagaimanapun, setelah terjadi banyak kecelakaan yang fatal pada masa pembangunannya, akhirnya proyek tersebut dihentikan. Setelah mengalami kesulitan dana dan kesulitan para pekerja yang mau mengerjakan proyek tersebut, akhirnya pembangunan resort tersebut benar-benar dihentikan di tengah jalan. Desas-desus kemudian bermunculan. Banyak yang bilang kawasan kampung tersebut menjadi tempat tinggal para hantu. Dari mereka yang sudah meninggal, banyak pekerja yang ikut dalam pembangunan ini melakukan bunuh diri di tempat itu. Kemudian yang keempat, kota Krakow. Berada di Italia, dijuluki sebagai kota pertengahan yang mempesona. Krakow terletak di daerah Basilicata dan Provinsi Matera, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto. Kota pertengahan ini mempunyai area yang khas dengan dipenuhi bukit yang berombak-ombak dan hamparan pertanian gandum, serta tanaman pertanian lainnya. Di tahun 1060, ketika kepemilikan lahan Krakow dimiliki oleh Uskup Arnaldo, pimpinan Keuskupan Tricarico. Hubungan yang berjalan lama dengan gereja membawa pengaruh yang banyak kepada seluruh penduduknya. Di tahun 1891, antara tahun 1892 dan 1922, sekitar 1.300 orang pindah ke Amerika Utara. Kondisi pertanian yang buruk ditambah dengan bencana alam gempa bumi, tanah longsor serta peperangan inilah yang menyebabkan mereka berimigrasi massal. Antara tahun 1959 dan 1972, Krakow kembali diguncang gempa dan tanah longsor. Di tahun 1963, sisa penduduknya hanya sekitar 1.300 orang yang akhirnya dipindahkan ke suatu lembah dekat Krakow Peschiera. Dan sampai sekarang, Krakow yang asli masih tertinggal dalam keadaan hancur dan menyisakan kebusukan sisa-sisa peninggalan penduduknya. Dan pastinya, ini menjadi kota-kota berhantu. Yang kelima ada Oradour-sur-Glane. Berada di France, perkampungan kecil Oradour-sur-Glane di Prancis menunjukkan sebuah kondisi keadaan yang sangat mengerikan. Selama Perang Dunia Kedua, 642 penduduk dibantai oleh tentara Jerman sebagai bentuk pembalasan atas terhadap perlakuan Prancis waktu itu. Jerman yang waktu itu sebenarnya berniat menyerang daerah di dekat Oradour-sur-Glane, tapi akhirnya mereka menyerang perkampungan kecil tersebut pada tanggal 10 Juni 1944. Menurut kesaksian orang-orang yang selamat, penduduk laki-laki dimasukkan ke dalam sebuah gudang dan tentara Jerman menembaki kaki mereka sehingga akhirnya mereka mati secara pelan-pelan. Wanita dan anak-anak dimasukkan ke dalam gereja yang akhirnya semua mati tertembak ketika mereka berusaha keluar dari dalam gereja. Kampung tersebut benar-benar dihancurkan tentara Jerman waktu itu. Dan sampai saat ini, reruntuhan kampung tersebut masih berdiri dan menjadi saksi betapa kejamnya peristiwa yang terjadi saat itu. Selanjutnya yang keenam, kota mati Gunkanjima yang berada di Jepang. Dijuluki sebagai The Forbidden Island. Pulau ini adalah salah satu dari 505 pulau tak berpenghuni di Nagasaki, daerah administrasi Jepang, sekitar 15 km dari Nagasaki. Pulau ini juga dikenal sebagai Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang. Pada tahun 1890, ketika suatu perusahaan Mitsubishi membeli pulau tersebut dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut di sekitar pulau tersebut, di tahun 1916 mereka membangun beton besar yang pertama di pulau tersebut. Sebuah blok apartemen dibangun untuk para pekerja dan juga berfungsi untuk melindungi mereka dari angin topan. Pada tahun 1959, populasi penduduk pulau tersebut membengkak. Kepadatan penduduk waktu itu mencapai 835 orang per hektar untuk keseluruhan pulau. Sebuah populasi penduduk terpadat yang pernah terjadi di seluruh dunia. Ketika minyak tanah menggantikan batu bara tahun 1960, tambang batu bara mulai ditutup.
tidak terkecuali di Gunkanjima. Di tahun 1974, Mitsubishi secara resmi mengumumkan penutupan tambang tersebut dan akhirnya mengosongkan pulau tersebut. Pada tahun 2003, pulau ini diambil sebagai setting film Battle Royale 2 dan mengilhami sebuah game populer Killer 7. Kota mati tertuju ada di Kadichan, berada di Rusia, dijuluki sebagai Memories of the Soviet Union. Kadichan merupakan salah satu kota kecil di Rusia yang hancur saat runtuhnya Uni Soviet. Penduduk terpaksa berjuang untuk mendapatkan akses untuk memperoleh air. Mereka harus keluar dari kota itu dalam jangka waktu 2 minggu untuk menempati kota lain dan menempati rumah baru. Kota dengan penduduk sekitar 12.000 orang yang rata-rata sebagai penambang timah ini dikosongkan. Mereka meninggalkan rumah mereka dengan segala perabotannya. Jadi, Anda dapat menemukan mainan, buku, pakaian, dan berbagai barang di dalam kota yang kosong. Kota yang ke-8 ada Kowloon Walled City yang berada di China. Kota besar Kowloon yang terletak di luar Hong Kong, China, dulunya diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, yang kemudian diambil alih oleh penduduk liar setelah Jepang menyerah. Pemerintahan Inggris ingin Cina bertanggung jawab terhadap kota ini, karena kota tersebut menjadi kota yang tidak beraturan dan tidak taat pada hukum pemerintah. Populasi tidak terkendali. Penduduk membangun koridor labirin yang setinggi jalan yang penuh tersumbat oleh sampah. Bangunan yang sangat tinggi sehingga membuat cahaya matahari tidak bisa menyinari. Seluruh kota disinari oleh neon. Kota tersebut penuh dengan rumah pelacuran, kasino, rumah madat, dan obat bius, dan bahkan kokain. Banyak terdapat makanan-makanan dari daging anjing dan juga terdapat pabrik-pabrik rahasia yang tidak terganggu oleh otoritas. Keadaan ini akhirnya berakhir ketika tahun 1993. Diambil keputusan oleh pemerintah Inggris dan otoritas Cina untuk menghentikan semua itu. Kota yang ke-9, Famagusta, Siprus. Varosa adalah sebuah daerah yang tidak diakui oleh Republik Siprus Utara. Sebelum tahun 1974, Turki menginvasi Siprus. Daerah ini merupakan daerah wisata modern di kota Famagusta. Pada 3 dekade terakhir, kota ini ditinggalkan dan menjadi kota mati. Di tahun 1970-an, kota ini menjadi kota tujuan wisata utama di Siprus. Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wisatawan, kota ini membangun berbagai bangunan mewah dan hotel. Ketika tentara Turki menguasai daerah tersebut, mereka menjaga dan memagari daerah tersebut. Tidak boleh ada yang keluar masuk kota tersebut tanpa seizin dari tentara Turki dan tentara PBB. Rencana untuk kembali mengembalikan Varosa ke tangan kendali Yunani, namun rencana tersebut tidak pernah terwujud. Hampir selama 34 tahun kota tersebut dibiarkan dan tidak ada perbaikan. Perlahan bangunan-bangunan tersebut mulai hancur. Metal mulai berkarat, jendela pecah, dan akar-akar tumbuhan menembus dinding dan trotoar. Kura-kura bersarang di pantai yang ditinggalkan. Di tahun 2010, pemerintah Turki bermaksud untuk membuka kembali Varosa untuk para turis dan kota kembali bisa didiami dan akan menjadi salah satu kota yang paling berpengaruh di utara pulau. Yang terakhir, kota Agdam, Azerbaijan. Kota besar Agdam di Azerbaijan adalah salah satu kota besar yang populasi penduduknya mencapai 150.000 orang. Namun kemudian hilang setelah pada tahun 1993 sepanjang perang Nagorno-Karabakh. Walaupun kota ini tidak secara langsung menjadi basis peperangan, namun kota ini tetap mendapatkan efek dari perang tersebut dengan menjadi korban dari sikap para Armenians yang merusak kota tersebut. Bangunan-bangunan dirusak dan akhirnya ditinggalkan oleh penghuninya. Hanya menyisakan masjid-masjid yang masih utuh berdiri. Penduduk Agdam sendiri sudah berpindah ke area lain seperti ke Iran. Gimana nih Sobat Altar? Itu tadi 10 kota tidak berpenghuni yang ada di berbagai belahan dunia. Apakah kalian ingin mengunjunginya? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.